Salam sejahtera, salam penuh sukacita bagi seluruh pengurus jemaat GCC dan juga simpatisan gereja GCC dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hari ini kita kembali ibadah secara online dan hari ini saya akan memberikan satu tema yang baru. Tema ini bisa kemungkinan panjang karena banyak topik-topik yang akan saya kupas yang berkaitan dengan tema yang baru ini, yaitu dunia roh. Kita ingin singkapkan bagaimana iblis bekerja di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Karena iblis itu sangat licik. Dialah yang akan mencuri, menghancurkan, dan juga membunuh. Kita akan berdoa sebelum kita memasuki pelajaran yang sangat penting ini. Dan lebih kuat lagi kita berdoa agar intervensi kuasa kegelapan tidak menyerang kita ketika mendengarkan kebenaran ini. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang berkuasa, langit, bumi, dan di surga. Dan Engkau punlah yang berotoritas atas seluruh kehidupan segala makhluk. Baik makhluk yang nyata maupun makhluk yang tidak nyata. Yaitu malaikat, iblis, roh-roh yang lainnya. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai memimpin kami. Dan saat ini kami akan belajar satu topik yang baru, yaitu dunia roh. Dan topik ini mungkin akan terus berkembang berdasarkan judul-judul yang Tuhan ingin kami pelajari tentang dunia roh. Hamba mau tahu bahwa dunia roh adalah satu topik yang sulit karena kami berbicara tentang alam yang lain. Kami berbicara tentang sesuatu yang tidak kasat mata, tentang penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang bekerja di dalam kehidupan kami. Apalagi kami sebagai manusia yang terikat pada darah dan daging, tidak memiliki kekuatan untuk melawan kuasa-kuasa iblis tanpa dukungan dari kuasa roh Allah sendiri. Karena itu kami berdoa, kami mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus intervensi-intervensi dari kuasa-kuasa lain, sehingga siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini, Tuhan buka hati mereka untuk mengerti, untuk memahami, untuk koreksi, dan untuk bertobat setelah mendengarkan pengajaran ini. Sehingga firman yang ditaburkan jangan diambil oleh iblis, sehingga firman itu akan bertumbuh dan berakar. Sehingga kami akan menjadi manusia ciptaan baru yang berkenan di hadirat Engkau. Kami bungkus, kami tutup tema khotbah ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Dan kami siap belajar oleh otoritas dan kuasa nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan bahwa tema yang akan kita pelajari saat ini, temanya adalah dunia roh. Oke? Temanya adalah dunia roh. Nah, di dalam ilmu homiletika, ilmu berkhotbah itu selalu dibedakan dengan catatan. Kalau yang benar-benar lulus teologi ya, dibedakan antara tema dengan judul. Nah, di dalam homiletika, semua naskah khotbah yang lengkap itu ada 5 unsur atau 5 bagian. Tema, judul, tema, judul, kata pendahuluan, isi khotbah, dan penutup atau kesimpulan. 5 bagian dari sebuah naskah khotbah yang baik dan lengkap. Nah, kita lihat antara tema dengan judul. Tema khotbah yang akan kita kupas saat ini adalah dunia roh. Karena dunia roh itu sangat luas. Nah, saya mulai dari dunia roh yang pertama dengan judul mewaspadai roh pemecah. Oke, mewaspadai roh pemecah. Waspada berarti memang ada pekerjaan roh pemecah, tapi bagaimana kita mengantisipasi? Nah, itu yang paling penting. Dunia roh. Dunia roh adalah suatu dunia maya yang sulit sekali untuk kita analisa dan kita pelajari. Karena kita sedang berbicara tentang suatu dunia yang abstrak. Bukan dunia yang dapat kita tangkap dengan panca indera kita. Dunia roh adalah sebuah dunia yang sangat dinamis. Dinamis artinya punya kekuatan dan bisa berubah. Tidak konstan. Roh itu hidup dan dia bisa bekerja dan menyesuaikan situasi dan kondisi perkembangan dalam masyarakat.
Jika Anda berkata, wih sekarang teknologi canggih loh. Dan iblis pun bisa memakai teknologi yang canggih. Jangan jauh-jauh, sederhana saja. Di zaman Alkitab belum ada film, betul? Nah, orang mungkin nggak bisa nonton film yang porno-porno begini atau film erotis. Oke, lalu orang bisa buat film. Nah, bisa nonton melalui perangkat-perangkat tertentu. Oke, nah itu kan ciptaan manusia. Teknologi kan ciptaan manusia. Tapi iblis bisa menyusupkan. Lalu sekarang handphone nih. Kita punya handphone. Handphone kita sekarang itu surga ada, neraka juga ada. Khotbah-khotbah yang membangun iman kita banyak. Dan juga konten-konten yang merusak moral mental kita juga banyak. Apakah itu berita-berita hoax, berita kerusuhan, maupun yang bersifat pornografi. Kan ada di handphone. Iblis bekerja nggak lewat handphone, teknologi manusia? Bekerja. Karena itulah saya katakan bahwa iblis bisa menyesuaikan pekerjaannya dengan kondisi zaman. Dia bisa menyesuaikan dengan zaman, teknologi, perkembangan apapun. Karena itu, iblis itu bukan kaku. Kalau dulu iblis mungkin SD, sekarang sudah S1, S2, sampai S3. Kalau kita nggak hati-hati, mungkin kita akan habis diserang oleh iblis. Secara prinsip, yang namanya roh itu ada 4 macam dengan kekuatan yang berbeda-beda. Kita lihat dulu keempat macam roh. Yang pertama adalah Allah. Nah, inti dari segalanya itu berfokus pada Allah. Sang pencipta segala sesuatu. Bersumber dari dia. Nah, kemudian ada roh Allah, lalu ada yang namanya malaikat dan iblis, lalu ada roh manusia. Tentu, Allah itu nggak menciptakan iblis. Dalam konteks Alkitab, Allah tidak menciptakan iblis. Yang diciptakan itu adalah malaikat. Dan di dalam Alkitab menjelaskan iblis itu adalah perubahan karakter dari malaikat menjadi iblis gara-gara kesombongan dan pemberontakan dari iblis. Jadi secara prinsip, roh itu hanya 4. Tumbuh-tumbuhan nggak punya roh. Binatang nggak punya roh. Kenapa saya katakan bahwa binatang itu tidak punya roh? Karena yang punya roh itu baru bisa interaksi. Allah, malaikat, iblis, manusia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Kalau hewan, gimana kita bisa berinteraksi? Suatu hari kalau Anda melihat seekor monyet bawa Alkitab ke gereja, jangan pikir itu monyet punya roh. Enggak, itu hanya dilatih. Enggak punya kesadaran karena tidak ada roh di dalam diri monyet itu untuk mencari Allah. Enggak bisa berinteraksi dengan Allah. Walaupun dia datang ke gereja, duduk, setelah itu dia pulang bawa Alkitabnya lagi, itu kan hanya dilatih. Begitu keluar dari pintu gereja sudah dapat sebuah pisang. Itu pola, dilatih. Sedangkan untuk mencari Tuhan sendiri, mencari Sang Pencipta sendiri, nggak bisa. Binatang itu hanya punya naluri atau insting, bukan roh. Oke? Nah, dari 4 macam roh ini, iblis maupun malaikat itu disetarakan kekuatan mereka. Karena memang sumbernya sama. Iblis sumbernya dari malaikat. Maka mereka memiliki keseimbangan, kekuatan yang hampir sama. Allah, malaikat, dan iblis itu dilukiskan sebagai roh yang sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan di bumi. Jadi, begitu Anda buka kitab Kejadian, iblis, malaikat sudah ada, dan Allah sudah ada. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Padahal manusia itu belum diciptakan. Kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Lukisan sebelum ada manusia diciptakan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu perhatikan di sini, ada malaikat-malaikat, bahkan disebutkan salah satu malaikat Mikael. Lalu ada malaikat-malaikat yang mendukung si naga tua atau si iblis. Ini
Sebab itu malaikat ketemu dengan malaikat berperang di sorga. Nah, peperangan itu terjadi di dunia roh, di sorga, itu jauh sebelum manusia diciptakan. Nah, dari peperangan tersebut rupanya kekuatan antara malaikat dengan iblis yang ingin berontak itu hampir berimbang. Ya, akhirnya Tuhan turun tangan sehingga Tuhan menghukum malaikat yang berontak lalu dicampakkan ke bumi. Nah, setelah iblis dicampakkan ke bumi atau si ular tua, nah ketika Allah selesai menciptakan manusia, manusia sudah harus berhadapan dengan si ular tua yang dicampakkan ke bumi. Berarti roh itu malaikat iblis Allah jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan, mereka sudah ada. Itu jauh. Malaikat dan iblis memiliki kekuatan yang setara karena sumbernya sama. Sehingga malaikat itu nggak berani sembarangan menegur atau memarahi iblis. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Yudas. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikail. Kalau tadi kan kita juga membaca Mikail kan, Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Nah, muncul kembali malaikat Mikail ini. Ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat nggak berani sembarang, brengsek lo, gue sikat lo, nggak berani. Karena apa? Setara. Sehingga malaikat itu akhirnya menggunakan kekuatan Tuhan untuk menghardik. Kiranya Tuhan menghardik engkau, kiranya Tuhan menghukum engkau, kiranya Tuhan memberikan sanksi kepada engkau. Kalau manusia, malaikat aja nggak takut. Jangankan malaikat, Tuhan saja manusia nggak takut. Nah itu berarti lebih setan dari setan. Betul nggak? Mengerikan. Makanya hati-hati. Jangan sampai Tuhan pun kita sudah tidak ada rasa takut karena kondisi-kondisi tertentu. Dari 4 macam roh itu, manusia punya roh dilukiskan paling lemah. Kenapa demikian? Karena manusia masih terikat pada darah dan daging. 3 macam roh itu tidak memiliki tubuh dan darah secara nyata. Kecuali kalau mereka menghadirkan diri. Misalnya Allah menjadi manusia. Oke, malaikat menjadi manusia. Itu kondisi-kondisi tertentu. Nah, secara prinsip 3 roh ini tidak punya darah dan daging, karena itu mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa tembus ruangan, dia bisa terbang, dia bisa ada di tempat lain, sekejap di tempat yang lain, karena kemampuannya berterbang itu. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, saya katakan bahwa iblis malaikat itu tidak dibatasi di ruang dan waktu, terutama iblis. Ketika, kalau Anda baca di dalam kitab Ayub, Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Oh, dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Berarti iblis itu bisa terbang. Dalam sekejap dia ada di sini, dalam sekejap dia ada di sana. Karena itu Bapak Ibu, manusia tidak begitu. Terikat pada jasmani. Sehingga roh manusia itu paling lemah dibandingkan dengan 3 roh itu. Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, yang membuat roh kita lemah itu karena daging ini. Keterikatan pada daging. Sehingga roh kita tuh seakan dibatasi, dibungkus, terkungkung. Kita tidak bisa mewujudkan diri. Dengan kata lain, kalau kita sudah melepaskan tubuh jasmani, baru roh kita bisa berekspresi lebih kuat lagi. Bisa terbang dan tidak tergoda dan lain sebagainya. Karena tubuh kita itu membuat kita tuh lemah, godaan-godaan itu. Karena roh manusia paling lemah, maka sangat sulit bagi manusia untuk melawan iblis, yaitu roh jahat. Nggak bisa. Karena itu kalau Anda mendengar, wah ada yang bisa mengusir setan loh. Bukan mengandalkan kekuatan dia. Dia hanya mengandalkan menggunakan kekuatan lain untuk menaklukkan roh jahat. Nah, hanya ada 2 kekuatan yang bisa dipakai. Kekuatan setan atau kekuatan Allah. Nah, kalau kekuatan setan berarti ada kong kali kong di antara setan. Misalnya, dukun usir setan. Sebenarnya itu nggak bisa sama setan. Sesama setan jangan saling ngusir ya. Pasti akan dikatakan. Tapi kenapa bisa terjadi? Karena saudara kong kali kong. Anda lihat, wah ini paranormal, dukun, bisa usir setan.
Padahal mereka juga menggunakan setan. Nah, sedangkan kalau hamba Tuhan, dengan catatan hamba Tuhan usir setan, bukan kekuatan hamba Tuhan itu, tapi dengan kuasa Roh Allah menaklukkan setan-setan. Jangankan manusia, malaikat saja tidak berani melawan iblis dengan sembarang tanpa mengandalkan kuasa Allah. Karena itu sumber atau kuasa yang paling besar dari semua roh itu Allah. Karena memang dia adalah pencipta. Pencipta segala sesuatu. Jangankan kita hanya pengikut Yesus, jemaat atau jemaat biasa, Rasul Tuhan Yesus saja tidak kebal dari serangan iblis. Jadi Anda harus tahu. Memang murid-murid bisa usir setan. Ketika Tuhan Yesus utus 70 murid, bukan 12 rasul, 70 murid. Mereka juga sudah bisa usir setan. Tapi Anda harus tahu bahwa setan juga jago, dan setan juga ada level-levelnya. Ada penghulu. Nah, penghulu kan berarti ada kekuatan. Ada Paulus pernah mengatakan di Efesus, perjuangan kita bukan melawan pemerintah, tetapi melawan roh-roh jahat di udara dan sebagainya. Kenapa iblis itu diperbandingkan dengan pemerintah, penguasa-penguasa? Karena memang ada level-levelnya. Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan bahwa iblis itu ada levelnya. Satu kali murid-murid mengusir setan kepada orang yang kerasukan setan. Nggak bisa. Dan akhirnya mereka juga bingung, kok biasa kami usir setan bisa keluar, tapi ini kali nggak bisa keluar. Lalu mereka membawa orang itu kepada Yesus, dan akhirnya Yesus usir setan keluar. Nah, ketika murid-murid dengan Yesus itu seorang sendiri saja, nggak ada orang pendengar, lalu mereka bertanya, Guru, kenapa kami bisa usir setan ini? Yesus berkata, tipe ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti level setan yang tipe ini harus meningkatkan rohani Anda, iman Anda, baru bisa usir setan itu keluar. Kalau enggak, Anda nggak bisa. Berarti ada level-levelnya. Dalam Alkitab, ada dua rasul atau murid Tuhan Yesus yang diserang oleh iblis secara brutal. Yang satu hancur total, yang satu lagi imannya hampir gugur. Dua rasul dari 12 rasul. Dan kedua rasul ini bukan orang biasa. Mereka juga orang yang luar biasa, tapi masih bisa dipakai diserang oleh iblis. Yang pertama adalah Petrus, yang kedua adalah Yudas Iskariot. Nah, saya membuka mata Bapak Ibu untuk Bapak Ibu tahu bahwa kalau rasul saja bisa diperalat iblis tanpa mereka sadari, jangan menyangka diri kita lebih hebat dari murid-murid Tuhan Yesus. Supaya Bapak Ibu tahu, saya berpotensi dipakai oleh setan untuk diperalat. Anda pun bisa dipakai setan untuk diperalat. Tema yang saya kupas saat ini adalah mewaspadai roh pemecah. Roh pemecah. Karena itu Anda bisa dipakai oleh setan memecahkan orang, memecahkan kelompok orang. Saya pun bisa. Maka kita waspadai. Kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus bahwa ketika iblis bekerja, mereka pun nggak mempan. Tidak kebal. Tidak kebal artinya mereka pun masih bisa diperalat, mereka pun masih bisa dikuasai oleh iblis untuk melaksanakan kehendak-kehendak dari si setan. Kita lihat Petrus dan Yudas. Cara iblis menyerang dan menjatuhkan kedua rasul Tuhan Yesus dengan konteks manusia itu sangat halus dan sulit dideteksi. Petrus tidak sadar bahwa dia dipakai iblis. Yudas juga tidak sadar bahwa dia dipakai oleh iblis, diperalat iblis. Nah, kemudian rasul-rasul lain 11 teman mereka juga tidak tahu bahwa kedua rekan mereka diserang, diperalat oleh iblis untuk melaksanakan keinginan-keinginan dari si iblis. Hebat kan? Hebat. Kita coba belajar satu-satu. Yang pertama, Rasul Petrus. Dan di dalam Alkitab itu dicatatkan ada 2 kali loh. Petrus diserang oleh iblis 2 kali. Dan itu membuat Petrus punya iman hampir hancur. Sebenarnya dan kedua kali itu Petrus terjebak, tidak bisa menghindari. Setelah Tuhan sadarkan, untunglah Tuhan terus backup muridnya yang satu nih. Karena Petrus dijadikan oleh Tuhan Yesus kepala dari para rasul. Makanya Gereja Katolik itu menganggap Petrus itu adalah paus yang pertama.
Karena memang Pak Petrus itu adalah kepala dari para rasul. Nah, kalau kepalanya saja dari rasul-rasul bisa dikuasai, bisa diperoleh iblis, apalagi kita. Kita lihat, kedua kasus Petrus itu pernah dipakai setan. Yang pertama, ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dirinya akan mengalami penderitaan dan disalibkan. Lalu peristiwa yang kedua adalah pada waktu Tuhan Yesus ditangkap pada malam terakhir di Taman Getsemani akan menghakimi dan menyalibkan Yesus besoknya. Kita lihat dua kasus ini yang membuat iman Petrus goncang bahkan hancur. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus ini curhat kepada murid-muridnya kondisi yang akan dia alami, bahwa dia nanti akan pergi ke Yerusalem. Nah, sampai di Yerusalem dia akan ditangkap, kemudian dia akan dihina, dia akan dicambuk, dia akan dipukul, bahkan akhirnya dia akan disalibkan dan mati di atas kayu salib. Tapi Yesus berkata, tapi nanti hari yang ketiga aku akan bangkit dari kematian. Nah, setelah murid-murid itu mendengar, mereka juga agak syok tentang apa yang akan dialami oleh guru yang sudah 3 tahun bersama-sama dengan mereka. Akhirnya Petrus tampil lalu memberikan nasihat. Kita lihat nasihat Petrus ya. Reaksi murid-murid itu kayaknya yang lain itu diam karena bingung mau kasih tanggapan apa. Tapi Petrus tampil seakan-akan ingin membela dan melindungi Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Waduh, pahlawan sekali itu Petrus. Petrus berkata, itu tidak akan menimpa engkau. Mungkin Petrus juga ada saran, cuman tidak dicatatkan di sini. Kita coba analisa nih. Mungkin Petrus berkata, Tuhan, kalau begitu nggak usah ke Yerusalem. Kita menghindari Yerusalem saja. Karena engkau kan ditangkap, disalibkan di kota Yerusalem. Ya sudah, jangan masuk kota Yerusalem. Aman toh. Bila perlu bersembunyi. Jadi mereka akan tidak tangkap engkau. Pada zaman dulu mungkin Yesus bersembunyi masih aman. Karena apa? Sekarang teknologi yang sudah canggih saja orang masih bisa bersembunyi. Mungkin Anda ingat tentang kasus Osama bin Laden. Yang dituduh meledakkan menara kembar dengan pesawat sehingga mati orang Amerika dan bangsa lain lebih kurang 3.000 jiwa. Runtuh itu 2 menara kembar itu. Oke. Nah, akhirnya Osama bin Laden kan katanya melarikan diri sembunyi. Teknologi Amerika canggih. Jaringan dinas intelijennya luas. Apalagi dibantu selain CIA juga dibantu oleh intelijen Israel, Mossad. Pasti mereka kerjasama mencari Osama bin Laden. Pernah satu kali akhirnya Osama bin Laden itu tampil tapi masalahnya ada 10 Osama bin Laden. Ukuran badannya hampir sama, suara sama, wajahnya sama ditampilkan. Lalu dikatakan dari 10 ini ada 1 yang asli. Saya nggak tahu nih 9-nya dibunuh apa enggak nih untuk mencari yang asli. Sampai berapa tahun? 5 tahunan kali. Sembunyi. Aman saja. Nah, kira-kira kalau Yesus mengikuti nasihat Petrus, nggak usah ke Yerusalem, sembunyi saja. Akhirnya Yesus meninggal bukan karena disalibkan, tapi Yesus mati karena tua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak? Anda nggak selamat, saya nggak selamat, rasul-rasul juga nggak selamat. Karena apa demikian? Karena Yesus memang sudah ditentukan, sudah ditetapkan harus mati di atas kayu salib, menumpahkan darahnya menyelamatkan dosa manusia. Itu skenario yang harus di Yesus jalani. Jadi istilahnya sebuah film, drama. Naskahnya itu sudah dibuat di perjanjian lama. Nah, perjanjian baru, tokoh-tokohnya itu tinggal menggenapi. Yesus akan begini, menggenapi.
Maka ketika Petrus mau membelokkan skenario itu, nah ini tentu Yesus tegur. Dan tegurnya apa? Bukan, Petrus, lu jangan sembarang ngomong. Enggak, langsung tuh, nyala iblis. Oke, coba lihat ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oke? Ini setan loh. Saya yakin itu Petrus pasti kaget. Loh, salahku di mana? Justru aku sayang sama guru. Supaya engkau tidak alami itu. Aku berdoa supaya Allah melindungi engkau. Jadi ibaratnya begini nih. Ibaratnya. Katakanlah. Saya punya jadwal untuk melakukan pelayanan ke Bandung. Ternyata di Bandung tuh lagi kerusuhan. Sudah kacau, banyak bangunan, kendaraan dibakar, dan sudah banyak yang dibunuh. Tapi saya ada di jadwal di Bandung, di lokasi di mana kerusuhan itu terjadi. Lalu ada jemaat atau pengurus gereja, Pak Nathan, jangan pergi ke Bandung. Lalu saya berkata, saya ada jadwal di sana, jangan pergi Pak. Jangan pergi. Karena apa? Nanti Bapak ada masalah di sana. Seharusnya reaksi saya bagaimana? Kamsia dong, terima kasih sudah peringatkan saya. Tapi kalau dia ngomong, Pak Nathan di Bandung akan semua, jangan pergi dan cancel jadwal Bapak. Kasih tahu panitia. Lalu saya berkata, setan lo. Bagaimana reaksi pengurus gereja saya? Pasti luka. Kenapa demikian? Nah, tujuan itu baik menasihati saya. Sama tujuan Petrus itu baik. Tapi ketika Yesus mengikuti nasihat Petrus, lalu Yesus mati bukan karena disalibkan menumpahkan darah, tapi mati karena usia tua, saya dan Anda termasuk Petrus nggak selamat. Jadi Tuhan itu bisa melihat ini rancangan setan. Rancangan Bapa adalah Yesus disalibkan. Maka di Taman Getsemani Yesus berdoa, ya Bapa, jika cawan pahit ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kehendak Bapa itu memang, makanya Yesus katakan memikirkan kehendak Allah, bukan memikirkan kehendak manusia. Kehendak manusia adalah selamatkan diri, tapi kehendak Allah, Yesus memang harus mati disalibkan. Nah, betapa liciknya setan. Sampai pikiran Petrus, dia nggak sadar bahwa pikirannya itu sudah disusupkan oleh iblis. Tapi Tuhan sadar bahwa itu sudah melenceng keluar dari skenario Allah. Jadi halus nggak? Halus banget. Sangat-sangat halus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Karena itulah Petrus nggak sadar bahwa nasihat yang disampaikan itu adalah ide dari iblis, pikiran manusia. Tapi Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus tegur Petrus dengan sangat keras. Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Nah, yang ditegur Tuhan Yesus itu bukan pribadi muridnya. Yesus tahu muridnya juga nggak sadar bahwa dia diperalat oleh setan. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat setan yang bekerja di otaknya Petrus. Maka Tuhan Yesus nyala iblis. Karena ada pikiran sudah masuk ke dalam pikiran Petrus. Lihai nggak? Licik nggak? Licik. Jika Petrus rasul yang dipakai Tuhan yang bisa usir setan, nggak sadar itu pikiran setan. Apalagi saya dan Anda hari ini tidak luput. Lalu kasus yang kedua. Sebenarnya jadi dua kali ya Petrus tidak bisa menghindar. Serangan kedua dari iblis kepada Petrus yang hampir menghancurkan iman dia adalah kasus tentang penyangkalan. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi, di dalam alam roh, di dalam dunia roh, Tuhan Yesus bisa melihat bagaimana rancangan iblis, apa saja kehendaknya. Dia sudah rapat sesama iblis, bagaimana menjatuhkan Petrus. Yesus tahu. Begini. Jadi di mata Tuhan itu semuanya terbuka. Strategi iblis, semua Yesus tahu. Makanya Yesus peringatkan muridnya, Petrus, hati-hati kau. Iblis sedang menampi. Menampi itu kan biasanya memilih untuk disingkirkan. Sama seperti beras nih. Beras yang kita tumbuk dulu tuh belum ada mesin penggiling. Kami tuh petani
beras itu masih pakai tumbuk. Nah setelah itu ditumbuk, lalu ditaruh di sebuah nampan dari bambu, kemudian mulai diayak-ayak. Nah diputar-putar, akhirnya pelan-pelan yang beras itu ada di bawah, kemudian ampasnya itu akan di atas, tinggal kita angkat, kita buang. Oke? Nah itu cara memilih. Karena itu Petrus sedang diincar oleh iblis, tapi Tuhan Yesus sudah proteksi Petrus dengan doa. Bayangkan kalau tanpa doa, apa jadinya? Bagaimana reaksi Petrus atas pernyataan Tuhan Yesus? Oke, reaksi Petrus. Kita lihat dan baca selanjutnya. Ayat 33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Luar biasa ini Rasul Petrus nih. Gua rela mati. Kalau engkau masuk penjara, aku siap masuk penjara. Gua nggak takut. Tapi apa kata Tuhan? 34. Aku berkata padamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Berarti Tuhan Yesus ingatkan Petrus itu hari di saat terakhir dia bersama dengan murid-muridnya. Bukan jauh-jauh hari. Saat terakhir. Petrus, hati-hati. Iblis sedang mengincar kamu. Petrus berkata, enggak, gue enggak takut. Tapi apa yang terjadi? Kita baca selanjutnya. Yang terjadi pada Petrus. Oke, yang terjadi pada Petrus. Singkat cerita, mungkin Anda sudah tahulah. Akhirnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi iblis bekerja lewat 2 rasul ini di malam itu. Satu lewat Yudas yang sudah mencari orang-orang untuk menangkap Yesus karena dia sudah lakukan transaksi. Nah, yang tentang Petrus ini. Jadi di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemungkinan itu hanya ada 11 murid. Karena Yudas sudah jelas sedang pergi mencari orang untuk menangkap Yesus di Taman Getsemani. Nah dari 11 murid ini, waktu Yesus mulai diinterogasi, mulai tangkap, akhirnya ada pelayan, ingat, pelayan bukan pejabat, melihat Petrus. Rasanya kamu ini salah satu pengikut Yesus. Petrus berkata, Yesus yang mana? Gue nggak kenal Yesus yang mana. Oke, jadi Petrus menyangkal nih. Lalu tidak lama kemudian pelayan yang lain, masih pelayan loh. Kayaknya benar deh, bahasa logat kamu itu sama seperti Yesus. Yesus saat itu kan menggunakan bahasa Aram, jadi pasti ada logatnya. Petrus juga. Akhirnya Petrus bersumpah. Tadi hanya menyangkal, kali ini bersumpah. Artinya lebih parah lagi. Bersumpah, swear. Gue gak kenal, sumpah deh. Yang ketiga kali, pelayan datang lagi. Benar, ini orang pengikut Yesus. Akhirnya Petrus mulai berkata, mengutuk diri. Kalau betul aku mengenal Yesus, gue disambar geledek. Mengutuk diri, gue berani mati dipagut ular. Gue rela mati ditabrak kendaraan. Intinya adalah mengutuk kalau dia mengutuk dirinya kalau betul dia mengenal Yesus pada 3 tahun bersama lo. Nah ketika Petrus menyangkal yang ketiga kali, tiba-tiba ayam berkokok. Saat itu Petrus kaget. Waduh, cilaka. Apa yang disampaikan guru mereka baru beberapa jam yang lalu terjadi. Jadi saat itu Petrus diliputi ketakutan sehingga lupa pesan gurunya. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Hampir hancur iman Petrus. Jadi Anda sangka apakah dosa Petrus itu lebih kecil dari dosa Yudas yang menjual Yesus? Hampir sama. Karena Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 10, barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Artinya dosa penyangkalan itu sama seperti dosa murtad, itu berat sekali. Untunglah setelah itu Petrus menangis terseduh-seduh, mengakui kesalahan, mengakui kelemahan dia. Baru dia sadar melawan si iblis atau si jatuh nggak gampang. Ya, tidak mudah. Dan akhirnya Tuhan memberikan belas kasih, pengampunan. Sampai Roh Kudus turunkan air Pentakostra.
Petrus tampil lagi menjadi seorang pria sejati. Dengan berapi-api dia khotbah, sekali khotbah 3.000 orang yang dibaptis. Dan Petrus aktif melakukan pelayanan. Banyak mujizat dia lakukan, termasuk usir setan-setan. Kalau tadi Petrus ditaklukkan setan, tapi sekarang Petrus menaklukkan setan. Bahkan bayangan Petrus ketika dia lewat bisa punya kekuatan menyembuhkan, dan setan pun takut sama bayangan Petrus. Ini kan luar biasa. Kenapa? Karena roh Tuhan makin besar membackup Petrus untuk melindungi dan memberikan kekuatan kepada dia. Oke, sekarang kita lihat rasul yang kedua, Yudas Iskariot. Nah, ini lebih sulit lagi dideteksi. Ketika iblis memperalat rasul Yudas Iskariot untuk menjual Tuhan Yesus agar disalibkan, Yudas tidak sadar, dan seharusnya 11 rasul. Ke-11 rasul itu pun juga tidak sadar. Oke, enggak ada yang sadar. Kita coba analisa lebih jauh. Iblis masuk melalui kelemahan Yudas Iskariot, yaitu tamak. Dengan kata lain, tidak pernah cukup dengan uang jatah kerasulan. Jadi murid-murid ini, mereka tuh dapat tunjangan bulanan. Karena mereka tuh full timer. Ketika mereka lagi menjala ikan, Yesus ketemu di pantai. Petrus, Andreas, ikut aku, akan kujadikan penjala manusia. Demikian pula murid lain. Jadi mereka tuh meminta mereka tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarga, full time ikut pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka kan butuh duit juga. Karena apa? Jangan-jangan mereka tuh tulang punggung bagi keluarga. Ketika mereka ikut Yesus, siapa yang akan menanggung keluarga mereka? Dan kalau mereka sudah menikah, bagaimana dengan istri, anak-anak? Ikut Yesus ya oke, tapi dapur masih perlu berasap. Karena itulah Yesus ternyata memberikan jatah kepada setiap murid-murid. Karena di antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang sudah menikah. Anda tahu siapa yang sudah menikah? Namanya Petrus. Petrus sudah menikah. Dari mana kita tahu? Istri Petrus siapa? Anak Petrus berapa? Nah, itu yang nggak dicatatkan. Nah, kita tahu Petrus sudah menikah hanya sepotong kalimat, yaitu waktu Yesus melakukan pelayanan, ibu mertua Petrus pernah demam. Sakit itu. Sehingga Yesus datang ke rumah mertua Petrus, lalu Yesus sembuhkan mertua Petrus, sehingga malam itu akhirnya mertua Petrus yang sudah sembuh total ikut melayani Tuhan, dan banyak orang datang ke rumah. Dan tentu harus dilayani, sediakan minum, sediakan makanan, sehingga rumah Petrus itu menjadi rumah berkat bagi banyak orang. Kalau ada mertua, pasti ada istri dong. Masa ada mertua nggak punya istri? Kan aneh. Satu-satunya manusia yang punya mertua tidak punya istri. Punya istri tidak punya mertua. Anda tahu siapa? Punya istri nggak punya mertua. Satu-satunya adalah Adam dan Hawa. Betul? Coba siapa ayah dan ibu Adam dan Hawa? Oke. Nah, kita lihat kembali di sini. Padahal sudah berulang kali loh Tuhan Yesus mengingatkan ke-12 muridnya, termasuk kepada Yudas sendiri, hati-hati menghadapi semua iblis. Tapi mereka nggak tahu, nggak menyadari. Karena saya sudah katakan, cara iblis itu menyerang itu memang sulit. Anda sulit dideteksi. Murid-murid yang lain juga suka sulit deteksi. Ini ada pekerjaan setan nih. Sulit. Jadi kalau Tuhan tidak mengaruniakan, Tuhan tidak menyingkap, nggak akan tahu. Tentu Tuhan sendiri yang tahu bagaimana sepak terjang iblis itu di antara murid-murid. Tuhan Yesus tahu. Karena itulah, tentu sebagai gembala, saya juga ingatkan pengurus bahwa hati-hati dengan pekerjaan iblis di dalam gereja. Iblis bisa bekerja lewat jemaat, lewat pengurus. Terutama roh pemecah. Karena saya melihat bahwa ada roh pemecah yang bekerja di dalam gereja. Mungkin Anda tidak sadar. Anda merasa biasa. Karena emosi, karena perasaan dan sebagainya. Tapi saya bisa melihat dengan jelas. Oh, ini. Iblis sedang bekerja melakukan pemecahan-pemecahan di dalam gereja. Terutama di antara pengurus. Karena itu kita belajar hal tersebut.
Saya sampaikan ini, maaf kata, tanpa menyebut nama. Ya, tanpa menyebut nama. Karena itu, setelah mendengar pengajaran ini, Anda tidak usah marah, tidak usah ambil hati. Oh, Pak Nathan sedang menyindir saya. Enggak, saya enggak sebut nama. Kalau Anda merasa tersindir, berarti Anda harus belajar, bertobat. Jangan sampai diperalat iblis lebih tajam lagi. Kalau Anda marah ke saya, berarti Anda lebih parah, dipakai oleh iblis. Bertobatlah. Itu solusinya. Karena saya ingin singkapkan bahwa semua orang bisa dipakai oleh setan untuk melakukan intervensi, merusak gereja dan sebagainya. Dan tentu khotbah ini juga bermanfaat untuk semua hamba Tuhan, semua pengurus gereja, semua pengerja-pengerja di seluruh gereja. Karena khotbah ini bukan hanya ditujukan kepada gereja GCC saja. Khotbah ini bermanfaat untuk semua orang. Kita lihat lebih jauh tentang Yudas. Yohanes 6:70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Perkataan Tuhan itu luar biasa loh. Okay? Namun di antara kalian ada seorang iblis. Jadi berarti bukan orang ke-13, tapi 12 ini. Apakah 12 ini ada satu yang makhluknya roh? Enggak kelihatan? Enggak. Mereka tuh benar-benar 12 murid, punya darah dan daging. Tapi di antara 12 murid ada satu yang setan. Nah, siapa yang dimaksudkan dengan setan? Oke, kita lihat lebih jauh. Ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ternyata yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah Yudas. Tapi apakah murid-murid tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah Yudas? Tentu Yesus bisa melihat Yudas. Tapi apakah 11 murid itu tahu? Termasuk Yudas sendiri apakah dia tahu? Enggak tahu. Kalimat ayat 71, kita coba lihat nih, lebih jauh. Kalimat ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Petrus. Masalahnya begini. Kalimat ini baru ditulis oleh Yohanes setelah peristiwa Yudas menjual guru mereka dengan 30 keping uang perak. Artinya, setelah peristiwa ini terjadi, waktu Rasul Yohanes menulis kitab dia, baru dia feedback kasus ini. Makanya di ayat 71 dia tambahkan kalimat Yesus. Di antara kalimat 12 ini ada satunya setan atau iblis. Nah, kalimat ini ditambahkan keterangan oleh penulis Injil Yohanes ini, yang dimaksudkan adalah Yudas. Jadi bukan berarti Yohanes tahu. Enggak, dia nggak tahu. Karena ini adalah feedback peristiwa yang sudah lampau. Sebab jika dari awal Rasul Yohanes tahu bahwa rekannya akan diperalat iblis oleh iblis untuk menjual guru mereka, pasti dia akan berusaha mencegah dengan berbagai macam cara. Okay? Kalau Yohanes tahu, padahal Yohanes itu akhirnya menjadi rasul pakar dunia roh, sangat jago dalam dunia roh. Itu karunia dia. Itu tentu setelah Yesus disalibkan ya, maka dia bisa menulis kitab dunia roh yang disebut kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu kan bicara dunia roh semua. Nubuat lah, simbol lah, peperangan lah, macam-macam dunia roh. Yang boleh dikatakan kitab Wahyu adalah kitab yang paling sulit dimengerti. Karena ada waktunya belum sampai, kita juga nggak bisa mengerti. Bapak Ibu yang saya kasih, artinya Yohanes itu pakar dunia roh. Nah, sang pakar dunia roh yang nanti akan dipakai Tuhan menyingkapkan banyak peristiwa-peristiwa di dunia roh, dia juga nggak tahu. Teman dia bernama Yudas Iskariot sedang mau dipakai oleh setan. Kalau tahu, dia akan sampaikan, bila perlu ancam. Kalau lu sampai jual guru kita, gue tabok lu, gue tinju lu. Mungkin ancam gitu kali ya. Supaya Yudas ini sadar, nggak main-main gitu loh, masalah besar. Tapi kan nggak tahu. Yudas nggak sadar, Yohanes nggak tahu. Murid-murid lain juga tidak tahu. Artinya pekerjaan roh jahat itu sangat halus. Kalau orang tidak dikaruniakan melihat sepak terjangnya, kita tidak tahu. Mungkin kalian pengurus gereja nggak tahu bagaimana iblis bekerja dari dalam dan luar. Tapi saya sebagai gembala kan bisa lihat, nih, pekerjaan ini.
Bapak Ibu yang saya kasih, maka saya ingatkan, hati-hati, jangan sampai kita diperolok iblis. Berarti selama ini tidak ada satupun murid Yesus yang tahu dan yang bisa memprediksi sepak terjang iblis menyerang dan menjatuhkan mereka. Enggak ada yang tahu. Karena itu mereka tidak bisa antisipasi, tidak bisa menghindar, tidak bisa mencegah serangan iblis itu. Petrus, kalau tahu malam itu dia akan ditanya oleh pelayan, saya yakin Petrus nggak akan ada di Taman Getsemani. Supaya menghindari. Coba kalau Petrus nggak ada di sana. Petrus nggak akan ditanya pelayan. Kamu salah satu dari murid Yesus. Kan aman. Tapi kan Petrus nggak tahu. Sedangkan iblis itu sudah merancang. Petrus harus ada di lokasi itu. Sehingga Petrus harus menyangkal Yesus. Bapak Ibu saya kasih, luar biasa pekerjaan setan itu. 11 rasul tidak tahu teman mereka itu dipakai oleh iblis. Kita lihat lebih jauh, Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Perhatikan, membisikkan. Nah, orang yang dibisiki untuk menjual Yesus, apakah tahu? Yang dibisiki saja nggak tahu, Yudas. Apalagi 11 muridnya nggak tahu. Dan ketika iblis mulai menguasai Yudas, apakah Yudas ini ada gejala-gejala kerasukan? Nggak juga. Ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu dan bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Bapak Ibu, jelas nggak perkataan Yesus? Sangat jelas. Di antara kalian ada seorang yang akan menyerahkan aku. Nah, saat ini mereka mulai terbuka nih. Oh, berarti di antara mereka ada satu yang akan menjual Yesus, menyerahkan Yesus. Tapi mereka bingung siapa? Mereka mulai pasang mata nih, saling melihat, saling menatap, saling mencurigai. Akhirnya mereka ingin tahu lebih spesifik siapa dia, lalu bertanya pada Yesus. Ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Kan sekarang mereka tahu nih, 12 ini salah satunya pengkhianat yang akan menyerahkan Yesus, yang akan menjual Yesus. Tapi siapa? Saya yakin Yudas dilihat, Yudas juga melihat kembali. Matanya dengan tajam memandang yang lain. Oke? Akhirnya, kita lihat lebih jauh. Yesus kemudian kasih kode keras. Kode keras. Bahwa ini loh orangnya. Setelah Yesus kasih kode keras, apakah murid-murid sadar? Masih enggak. Coba kita lihat. Ayat Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihaninya, bersandar dekat dengannya di sebelah kanannya. Ternyata Yesus satu sisi itu sangat berwibawa dan tegas, tapi sisi lain itu sangat familiar. Bayangkan ada murid yang bisa bersandar di badan Yesus loh. Artinya hubungan mereka itu sangat dekat. Nah, akhirnya Petrus menggunakan momen untuk bertanya kepada Yesus, tapi nggak berani tanya langsung. Padahal itu ada di depan Yesus. Padahal Petrus bisa langsung, Guru, siapa orang maksud? Enggak. Tapi Petrus masih minta bantuan orang yang paling dekat bersandar kepada Yesus. Kasih kode kali ya. Kata murid itu kepada Simon Petrus, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Ya, artinya coba tanya, siapa dia? Nah, akhirnya murid itu bertanya. Kita lihat. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ayat 26, jawab Yesus. Nah, sekarang kita lihat kode keras yang Tuhan Yesus berikan untuk mengetahui siapakah yang akan menyerahkan Yesus, yang akan menjual Yesus di antara 12 murid itu. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Jadi kalimat Yesus berkata, orang itu, oke, kalian mau tahu kan? Oke.
orang yang aku akan memberikan sepotong roti setelah aku celupkan di cuka. Jadi mereka tuh kalau waktu makan roti itu mereka mencelupkan roti itu ke cuka supaya ada rasa untuk mereka makan. Lalu Yesus ambil sepotong roti, dicelupkan sedikit ke cuka, lalu diberikan kepada siapa? Lihat ayat yang ke-27. Ayat 26 kalimat selanjutnya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Jelas nggak Bapak Ibu? Kode Yesus ketangkap nggak? Kalau Anda di sana, kira-kira jelas nggak? Kalau saya itu sangat jelas loh. Kode keras dari Tuhan. Tapi aneh kan? Yudas nggak sadar. Yesus langsung tembak dia. Lalu 11 murid nggak sadar. Itu kode dari Tuhan bahwa Yudas inilah yang akan menjualnya. Nggak sadar. Kenapa ya? Saya tuh baca di bagian ini sampai bingung. Kenapa ya? Murid bodoh? Nggak juga. Kemungkinan tuh mereka punya pikiran ditutup oleh setan. Oke, ditutup oleh setan supaya tidak terbongkar Yudas. Kalau tahu bahwa Yudas yang akan menjual Yesus, yang akan berangkat sebentar lagi, saya yakin 11 murid langsung nangkap Yudas, diikat biar nggak kemana-mana. Nggak bisa membawa orang untuk menangkap Yesus. Kayaknya pikiran mereka itu ditutup oleh iblis. Sehingga tidak bisa melihat sepak terjang pekerjaan setan. Jadi, bagaimana hebatnya setan? Bekerja itu kita nggak bisa tahu. Sangat halus. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah dengan segera. Yudas dapat roti, dia makan, langsung kerasukan. Nah, perhatikan kata kerasukan iblis. Selama ini kita hanya beranggapan orang kerasukan iblis itu, oh pasti kejang-kejang, kemudian mulut berbusa dan sebagainya, gejala-gejala kerasukan. Apakah Yudas seperti itu? Ternyata enggak loh. Ya, enggak. Jadi arti kerasukan itu belum tentu orang itu kehilangan kesadaran. Kita lihat bagaimana liciknya setan itu. Yudas yang sudah dirasuk iblis, apakah dia ada gejala kerasukan? Hilang kesadaran, jatuh rebah ke tanah, kejang-kejang, histeris, mata melotot-melotot, mulut berbusa. Yang mungkin Bapak Ibu pernah nangani usir setan, kita tahu ini ada setan, maka kita lakukan itu berdasarkan gejala orang kerasukan setan. Tapi Yudas sama sekali tidak ada gejala kerasukan setan. Normal 100%. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata, apa yang kau perbuat, perbuatlah sekarang. Perhatikan kalimat itu, sama sekali tidak ada gejala kerasukan. Bahkan Yudas tampaknya sangat normal. Sehingga ke-11 murid yang menjadi rekannya terkecoh. Tapi Tuhan tahu. Murid ini sudah dikuasai oleh iblis. Murid ini sudah dikuasai oleh iblis. Bahkan 11 rekan mereka itu masih beranggapan Yudas diperintahkan Tuhan akan jadi sinterklas untuk membagikan hadiah, membagikan sembako untuk orang miskin. Apalagi saat itu mungkin murid beranggapan Yesus ingin sebelum dia mati dia bagikan bakso dulu kali ya. Kita lihat dulu. Ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia memberi apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi kepada apa-apa kepada orang miskin. Kebetulan dia bendahara. Jadi murid lain itu beranggapan, oh Yesus tugaskan bendahara untuk beli sesuatu untuk perayaan Paskah atau untuk membagikan sembako kepada orang lain. Lihai kan, lihai iblis. Sangat lihat, nggak bisa dideteksi. Jadi kalau Anda saya tegur, hati-hati ada pekerjaan roh memecah di antara kalian. Jangan marah. Kalian nggak bisa lihat, tapi saya sebagai gembala bisa melihat. Oke? Ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu hari sudah malam. Kemana Yudas? Pergi cari imam-imam kepala. Yang nanti akan membawa satu rombongan orang. Dan ketika ketemu Yesus pun, Yudas mencium Yesus. Seakan-akan sayang sama gurunya, dekat. Pada dia
Kode keras dari Yudas, ini orang yang perlu kalian tangkap. Jadi Yesus kasih kode, Yudas juga bisa kasih kode. Sama-sama kasih kode. Siapa yang dimaksudkan? Bapak Ibu saya kasih. Karena Yesus, walaupun saat itu sudah populer, mungkin banyak pemimpin-pemimpin yang mau nyingkirkan Yesus tidak pernah bertemu Yesus langsung. Sehingga Yudas harus kasih kode. Jangan salah tangkap. Oke? Tahu-tahu Petrus pula yang ditangkap. Yesus masih aman. Ini kode keras. Mencium. Iblis masuk melalui kelemahan Yudas yang tamak. Lihat kembali bagaimana ketamakan Yudas. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang di antara murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan, dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi kelihatan Yudas ini dari rupa luar itu sangat baik loh. Sangat memperhatikan orang kekurangan, kaum marginal, sangat memperhatikan orang miskin loh. Sehingga dia tegur loh, "Hei Maria, kenapa ini mahal sekali minyak? Dijual saya 300 dinar loh." 1 dinar itu Anda tahu berapa? 1 dinar itu 1 hari pekerja harian. Jadi kalau misalnya Anda bekerja 1 hari, Anda dibayar 100.000, berarti 300 dikali 100.000. Lebih baik duitnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Kelihatan sangat baik. Tapi apa yang terjadi di ayat yang ke-6 yang sudah kita baca tadi, bahwa Yudas ini sebenarnya maling. Karena setelah jual, masuk ke kas, kebetulan dia pegang kas. Dulu itu pembukuan itu masih kacau. Hanya saling percaya saja. Alat tulis juga nggak tahu, mungkin nggak ada. Makanya Yudas sering mengutip uang-uang kecil. Nah, setelah uang kecil tidak cukup, uang besar, menjual gurunya. Sulit sekali untuk mendeteksi pekerjaan iblis. Sangat-sangat sulit. Petrus dan Rasul Yohanes dua-duanya diperalat oleh setan. Baik Rasul Petrus maupun Yudas masing-masing tidak sadar bahwa diri mereka telah dikuasai dan diperalat oleh iblis. Nah, demikian pula ke-11 teman mereka. Jika yang diincar iblis saja tidak sadar, jika yang sudah dirasuk iblis saja nggak sadar, apalagi orang lain di sekeliling lainnya tidak sadar. Berarti untuk memahami pekerjaan setan tidak mudah. Oke, tidak mudah. Maka waspadalah. Waspada itu yang terbaik. Bagaimana supaya waspada? Ya harus hati-hati. Jangan biarkan roh-roh pemecah bekerja dan membuat kesatuan pengurus dan jemaat Tuhan di gereja GCC. Karena itu waspadalah. Saya ingatkan dengan tegas, pengurus, hati-hati. Jangan sampai kalian akhirnya menjadi alat dari iblis untuk menimbulkan perpecahan-perpecahan. Karena Tuhan ingin gerejanya itu bersatu, jemaat bersatu, pengurus bersatu. Nah, demikian pula khotbah saya itu bermanfaat juga untuk semua gereja. Saya yakin Anda sebagai gembala yang mendengarkan khotbah saya, mungkin Anda juga alami bahwa di antara pengurus Anda ada perpecahan, ada roh pemecah. Tapi Anda bingung mau menyampaikan, bingung untuk negur. Anda bisa pakai khotbah saya itu, kirimkan kepada mereka supaya mereka juga sadar. Supaya hati-hati pekerjaan roh pemecah. Okay? Sedangkan murid-murid saja nggak tahu bagaimana setan bekerja. Nah, setelah Anda dengarkan khotbah yang keras ini, tinggal respon Anda. Anda akan bersyukur, berterima kasih kepada saya, lalu bertobat. Atau Anda akan marah ke saya. Oh, Pak Nathan menyerang saya. Oh, Pak Nathan menduduh saya. Oh, Pak Nathan menyindir saya. Itu terserah penilaian Anda. Sikap hati Anda akan menentukan kelanjutannya. Kalau Anda sadar bertobat, pertobatan itulah yang bisa memotong jalur iblis, yang bisa memotong supaya Anda tidak dipakai oleh iblis lebih dalam lagi. Kalau Anda tidak bertobat, yaitu Anda sendiri akan masalah. Peningatan Rasul Paulus jangan terjadi perpecahan. 1 Korintus 1 ayat 10.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kita lihat bagaimana rindunya Tuhan, bagaimana rindunya Rasul Paulus agar dalam gereja itu ada persatuan. Sehati sepikir artinya hanya satu kepala. Ayat 11, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Klu tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, perselisihan itu pasti didahului roh pemecah ini, sehingga gereja itu pecah. Jangan ada perpecahan di antara kamu, berarti memang jemaat Korintus itu terjadi perpecahan. Betul nggak? Ini peringatan Rasul Paulus. Sama juga saya peringatan Anda. Jangan sampai gereja itu pecah, pengurus itu pecah. Nah, kemudian penyebabnya itu apa? Perselisihan. Oke, nah ini penyebab terjadinya perpecahan. Kan itu kalau jemaat yang satu berselisih dengan yang lain, satu berselisih dengan lain, artinya gereja itu nggak bisa bersatu, ada perpecahan. Jika pengurus saja pecah, hanya segelintir orang, gimana ke bawah ke jemaat? Karena itu, kalau Anda benar-benar ingin melayani Tuhan, mari bersatu. Tapi kalau Anda hanya memecahkan gereja Tuhan, lebih baik jangan menjabat. Karena itu saya tahu setiap orang punya emosi, setiap orang punya harga diri, tersinggung lah dan sebagainya. Saya tahu, saya juga manusia. Tuhan juga manusia. Emang Tuhan nggak sakit dikhianati Petrus? Emang nggak Tuhan Yesus nggak sakit dijual oleh muridnya sendiri? Sakit. Tapi itu harus terjadi. Makanya iblis itu kita cegah bekerja lebih jauh lagi. Namun harapan dan nasihat Paulus itu agar seluruh jemaat erat bersatu, sehati, sepikir. Sebab itu baru bisa terwujud jika setiap perselisihan yang terjadi di antara jemaat itu segera diselesaikan dengan baik. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat pengurus ada konflik, saya panggil. Jemaat ada konflik, saya panggil untuk dibereskan. Sayangnya, saya panggil kadang-kadang mereka nggak mau datang. Kenapa? Merasa diri sudah benar. Oh, saya benar, ngapain saya datang? Anda merasa Anda benar, dia juga merasa dia benar. Kalau ada yang merasa dirinya salah, pasti ada salah satu yang minta maaf. Kenapa tidak ada yang minta maaf ketika terjadi perselisihan? Karena dua-duanya merasa dia benar. Menurut versi Anda, menurut versi dia. Nggak akan tahu. Maka saya ingin setiap ada hal diselesaikan, kita cegah perpecahan lebih jauh. Iblis, kita hentikan pekerjaannya. Ada dua macam roh yang berusaha menarik manusia ke pihaknya. Okay, dua macam roh, yaitu Allah dan iblis. Dan manusia itu ada di pihak di tengah-tengah. Mau ikut yang mana? Ikut Allah atau ikut setan? Nah, sama juga. Di sini saya perhadapkan kepada Anda dua macam roh ini. Anda mau ikut yang mana? Roh Allah atau roh setan? Ikut yang mana? Anda mungkin akan berkata, oh saya ikut Tuhan. Tapi faktanya itu yang Anda ikuti setan. Hati-hati. Kita lihat Matius 4 ayat 9 sampai 8 sampai 9. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus singkapkan rahasia dua macam roh ini. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan dua roh yang berusaha menarik manusia ke tengahnya. Pertama adalah iblis. Jadi secara simbolis Yesus itu mewakili manusia. Iblis memperlihatkan semua kekayaan dunia. Sembah aku, maka itu kan jelik milu. Berarti iblis berusaha menarik manusia Yesus, manusia saya dan Anda ke pihak dia dengan iming-iming. Oh, kalau kamu nyembah setan akan dapat ini. Dan Yesus berkata, enyalah iblis, satu-satunya yang boleh disembah adalah Allah. Berarti dua kekuatan. Ketika engkau menjalankan firman Tuhan, bersatu, memaafkan, mengampuni, berarti Anda di pihak Tuhan. Tapi kalau Anda tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, terbawa emosi, nah Anda di pihak mana? Anda sendiri yang bisa menilai itu. Mungkin perkataan saya keras, tapi penilaian ada di Anda masing-masing. Roh Allah dan roh iblis. Perbedaannya di mana? Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus ini akan menimbulkan persatuan, persekutuan, dan kekuatan. Itu Roh Kudus. Karena Roh itu yang menyatukan. Sedangkan iblis, di mana roh jahat. Iblis itu jahat. Nah, karena dia jahat, lalu dia melakukan kejahatan-kejahatan. Wujud kejahatan adalah menimbulkan perpecahan, konflik, perselisihan. Nah, itu roh jahat itu yang bekerja. Maka kalau gereja banyak konflik, bahkan perselisihan, berarti roh jahat itu bekerja di sana. Ketika sebuah gereja mau maju, memang pekerjaan iblis seperti itu. Maka saya ingatkan kepada Anda, ketika gereja sudah pelan-pelan mau maju, mau berkembang, iblis pasti mengacau di sana. Sebagai contoh, Yesus dari lahir sampai umur 30 tahun tidak dicatatkan serangan iblis. Nggak ada. Dan ketika Tuhan Yesus 30 tahun, lalu dia dibaptis. Nah, begitu dibaptis, artinya Yesus mulai tampil, mulai muncul, mulai aktif, dimulai dari baptisan, lahir baru, dan iblis mulai menyerang. Di padang gurun, Yesus dicobai, betul nggak? Coba kalau Yesus nggak dibaptis, nggak tampil. Aman. Berarti gereja ketika mau maju, iblis pasti serang. Tapi hati-hati, kita harus lawan. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, roh jahat itu juga dikenal sebagai roh pemecah. Roh jahat disebut roh pemecah. Galatia 5 ayat 20, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah. Perhatikan roh pemecah ini. Bapak Ibu yang saya kasih, roh pemecah. Nah, roh pemecah ini baru bisa beraksi, baru bisa bekerja jika ada kondisi-kondisi yang kita ciptakan. Kondisinya apa? Nah, ini Rasul Paulus ungkapkan di atasnya, okay? Kondisi yang menyebabkan roh pemecah atau iblis bekerja di dalam gereja. Kondisinya adalah ada perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Nah, kalau ada unsur-unsur ini di dalam hati Anda, roh pemecah akan bekerja. Jika ada satu pengurus yang saya pakai lebih banyak, lalu ada yang iri, mau singkirkan. Lalu ketika ada yang saya lebih dekat, lalu ada yang mencoba iri hati, amarah, kepentingan. Intinya, ketika hatimu murni, Anda tidak akan dipakai oleh roh pemecah. Tapi ketika hatimu ada kepentingan-kepentingan, ada ketidaksukaan atau arti perseteruan, perselisihan, Anda pernah konflik sama orang lain, nah roh pemecah itu akan masuk ke sana. Karena Anda selisih sama orang itu, Anda pasti akan singkirkan orang-orang itu dari gereja. Jangan Anda mengira bahwa jemaat adalah kumpulan dari orang-orang baik dan penuh kasih. Enggak usah. Justru gereja adalah tempat orang-orang berdosa yang sedang diproses menjadi orang baik. Makanya Yesus katakan di Lukas 5 ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya tahu kenapa Anda berselisih, karena Anda merasa ini karakter orang jelek, Pak. Ini karakter orang yang rusak, Pak. Nama saya rusak. Oh, dia mukanya saya nggak suka. Cara dia memandang saya. Perkataan dia saya nggak suka. Bapak Ibu, gereja itu kumpulan orang nggak beres. Gereja itu kumpulan orang jahat yang sedang dalam proses untuk menjadi baik. Jika kalau Anda masih temukan orang-orang yang brengsek, orang-orang nggak benar, ingat ayat ini. Gereja kumpulan orang jahat. Okay? Kalau ada yang tidak baik terhadap engkau, maklumilah. Mereka juga dari orang jahat. Anda juga dari orang jahat. Saya juga dari orang jahat. Karena Yesus cari kita untuk pulihkan. Pelan-pelan diproses menjadi orang yang baik. Karena itu, apakah Anda akan marah kepada orang jahat? Atau Anda akan membantu orang jahat itu menjadi orang baik? Mendukung pekerjaan Yesus? Itu keputusan dari Anda. Kalau Anda benci, Anda musuhi dia, Anda singkirkan dia, berarti Anda tidak sejalan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus cari orang yang tidak beres untuk dibereskan. Okay? Anda bukan di pihak Tuhan lagi untuk membuat orang jadi baik. Jadi membuat orang lebih jahat. Karena itu Bapak Ibu, apa kesan Anda dengan gambar ini? Kesan Anda gambar ini apa? Perlu diketahui dalam gereja ada Roh Kudus atau Roh Allah yang bekerja. Tapi di dalam gereja juga ada iblis yang bekerja untuk merusak, memecah belah gereja. Jadi Anda jangan menganggap bahwa gereja itu tempat yang kudus. Gereja hanya bangunan fisik material. Tidak bisa menghalangi iblis bekerja.
Oke, nggak bisa menghalangi. Masalahnya adalah gereja bangunan yang materi itu bukan barang kudus. Ini yang perlu kudus itu adalah orang-orangnya. Karena itu, gereja, di dalam gereja masih ada pekerjaan roh jahat. Nah, kita lihat waktu Yesus mengajar ya. Markus 1:23, pada waktu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Jadi Yesus mengajari bait Allah. Yang namanya bait Allah seringkali disebut bait suci. Nah, di tengah suci, tapi masalahnya adalah orangnya tidak suci. Nah, orang yang tidak suci masih bisa dirasuk iblis, masih bisa dipakai oleh iblis. Bisa nangkap Bapak Ibu? Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apa ciri-ciri gereja ada roh pemecah di dalamnya? Untuk mendeteksi roh pemecah tidak mudah. Sangat tidak mudah. Karena itu, saya, Anda, siapapun bisa dipakai oleh roh pemecah untuk memecah belah gereja. Memecah belah pengurus dan sebagainya. Bisa. Namun, sesuatu yang terselubung harus disingkapkan. Yang menyingkapkan siapa? Firman Tuhan. Artinya, nanti saya akan singkapkan pekerjaan roh pemecah itu seperti apa berdasarkan firman Tuhan. Nah, saya nggak menuduh atau menyerang orang tertentu. Saya netral sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai alat Tuhan yang memimpin gereja harus bersikap senetral mungkin, tidak boleh memihak siapapun. Karena saya membutuhkan persatuan, saya ingin merangkum semuanya supaya kita sama-sama bisa melayani pekerjaan Tuhan. Nah, Alkitab yang akan menyingkapkan ini loh ciri-ciri pekerjaan dari roh pemecah. Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa? Saya akan memunculkan 4 ciri-ciri. Yang pertama, mulai menonjolkan figur pemimpin tertentu dalam sebuah gereja. Yang kedua, munculnya pembisik-pembisik yang berusaha merekrut pendukung. Yang ketiga, jemaat di gereja mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau jemaat kelihatan sekelompok akrab, Anda jangan bangga, senang. Oh, jemaat gua akrab loh. Itu bahaya. Kelompok-kelompok kecil, apalagi kelompoknya dia lagi tiap minggu berkumpul dia sama. Nah, itu hati-hati, Wak. Perlu dipantau. Lalu yang keempat, munculnya provokator dengan bahasa provokasi. Bapak Ibu yang saya kasihi, 4 tanda ciri-ciri gereja Anda, gereja kita sudah disusupi oleh roh pemecah. Nah, 4 ciri-ciri akan saya kupas pada sesi yang kedua. Jadi kita tunggu minggu depan supaya pekerjaan roh pemecah itu disingkapkan. Dan harapan saya dengan segala kerendahan hati, Anda jangan tersinggung setelah mendengarkan khotbah saya. Karena saya tidak menuju kepada oknum-oknum tertentu, tapi secara merata kepada semua orang. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, Anda kena, saya juga kena. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu sudah sampaikan rahasia tentang dunia roh. Bagaimana iblis bekerja sampai kedua rasul Engkau, murid-Mu. Mereka tidak sadar mereka dipakai setan. Yudas tidak sadar dia dipakai iblis untuk menjual gurunya. Petrus tidak sadar ketika dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ini membuktikan untuk mendeteksi pekerjaan roh jahat tidak mudah. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami lebih waspada. Waspada dan pelan-pelan mempelajari sepak terjang iblis. Engkau berikan hikmat kepada kami, terutama hamba-Mu untuk membedah pekerjaan-pekerjaan roh jahat, supaya kami tahu dan bisa antisipasi mana lubang-lubang celah-celah yang bisa dimanfaatkan iblis untuk menyerang dan masuk. Kami berusaha menutup dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus menyertai kami, karena kami percaya roh yang ada dalam diri kami lebih besar dari roh-roh yang lain. Maka dengan kuasa Roh Kudus, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan membuat dia hatinya tenang, membuat hatinya adem, supaya menyadari, bertobat, dan memutuskan benang-benang merah diperalat iblis untuk mengacaukan gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan proteksi, Tuhan lindungi. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mendoakan Petrus supaya dia tidak jatuh, demikianlah hamba-Mu berdoa
untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh pengurus GCC, untuk seluruh jemaat, dan juga untuk seluruh umat Kristen, gereja-gereja, supaya mereka bersatu di dalam Tuhan. Dengan persatuan, maka roh pemecah tidak akan bisa masuk. Ketika kami pecah, maka roh pemecah lebih berkuasa lagi untuk menghancurkan komunitas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita berlanjut masih tema yang sama, dunia roh, dengan judul yang kedua, ciri-ciri gereja sudah disusupi oleh roh pemecah. Sampai bertemu minggu depan.